Itu terdapat di dalam kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu. Nah, jika dilihat dari sana, Musnad Imam Syafi'i ini itu kan mengumpulkan hadis berdasarkan sistem musnad, yaitu disandarkan kepada sahabat-sahabat. Itu pun sama, tidak lepas dari hadis sahih, hadis dhaif, dan juga hadis palsu. Nah, kalau kita kritisi Imam Syafi'i ada hadis palsunya, bakal marah semua itu, Pak. Oh, ketika misalnya Imam Bukhari saja, kita yakini Imam Bukhari itu hadis sahih, seluruhnya adalah hadis sahih Imam Bukhari. Imam Muslim hadis sahih. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi hadis sahih Bukhari ini dan Muslim, dikatakan ada lemahnya, pasti dicaci maki habis-habisan, karena mereka tidak mengenal ilmu hadis. Mereka itu hanya menerima doktrin bahwa hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim itu tidak boleh diusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri, ya. Jadi Zulkarnain Al-Maduri channel, banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menyikapi kondisi dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah sekarang ini tergugat juga, Pak. Kalau kita baca misalnya buku yang dicetak oleh pimpinan pusat yang pengantarnya oleh Bapak Haidarnas itu berkaitan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah yang disebut dengan ideologi Muhammadiyah, itu kan dikemas dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau membaca itu, melihat dengan cermat apa yang terdapat di dalam buku tersebut, mengajarkan pentingnya kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kemudian bagaimana membersihkan negara dan mengikat negara dengan nilai-nilai tauhid, yang sampai di situ dikatakan sampai mereka benar-benar menjadi masyarakat Islam yang diharapkan. Nah, ini tentunya tidak mudah sampai pada tujuan tadi, karena gangguannya yaitu tadi, Pak, dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam ADART-nya itu, berbeda dalam ADART-nya. Tidak bisa mungkin ketemu, Pak, antara orang yang mau kembali kepada Quran dan As-Sunnah dengan orang yang kembali kepada mazhab. Itu berbeda, sudah berbeda jauh. Jadi kalau kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah, itu berarti kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, artinya semua mazhab tercakup di dalamnya. Jadi semua mazhab tercakup, karena pendapat-pendapat imam yang empat itu, jadi pendapat imam yang empat itu antara satu dan lainnya secara kualitas itu berbeda-beda, Pak. Kualitasnya Imam Abu Hanifah itu lebih banyak ra'yu misalnya, karena ketika waktu itu beliau hanya mengumpulkan dalil-dalil yang sedikit sekali, lebih banyak pada ra'yu. Lahirlah mazhab yang disebut mazhab Abu Hanifah. Kemudian lahir Imam Malik, ditulis sebuah kitab, nama kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Hadisnya jumlahnya sekitar 2250 hadis. Sedikit, hadisnya sedikit kan. Nah, itu pun tidak lepas dari asar-asar sahabat, dan itu pun tidak lepas dari sahih, tidak, dan palsu. Lalu lahir mazhab ketiga,
Itu mazhab, yaitu Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i ini hafal hadis-hadisnya Imam Malik, hafal hadis-hadisnya Imam Malik, sehingga ditambah dengan yang Imam Syafi'i sendiri, kalau disatukan itu berkisar sekitar 4.000 hadis, sekitar 4.000 hadis gitu. 4.000 hadis itu terdapat di dalam kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu. Nah, jika dilihat dari sana, Musnad Imam Syafi'i ini itu kan mengumpulkan hadis berdasarkan sistem musnad, yaitu disandarkan kepada sahabat-sahabat. Itu pun sama, tidak lepas dari hadis sahih, hadis dhaif, dan juga hadis palsu. Nah, kalau kita kritisi Imam Syafi'i ada hadis palsunya, bakal marah semua itu, Pak. Oh, ketika misalnya Imam Bukhari saja, kita yakini Imam Bukhari itu hadis sahih, seluruhnya adalah hadis sahih Imam Bukhari. Imam Muslim hadis sahih. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi hadis sahih Bukhari ini dan Muslim, dikatakan ada lemahnya, pasti dicaci maki habis-habisan, karena mereka tidak mengenal ilmu hadis. Mereka itu hanya menerima doktrin bahwa hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim itu tidak boleh diusik. Nah, ketika ada yang mengusik, dianggaplah keterlaluan, dianggaplah Wahabi dan sebagainya. Akhirnya ilmu tertutup, Pak. Ilmu tertutup. Karena tadi tidak boleh berbicara hadis dari ulama besar ini. Nah, apalagi kemudian menyinggung Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i lebih awal dari Imam Bukhari. Nah, ketika Imam Syafi'i ini dikritisi hadisnya, misalnya air mustakmal. Air mustakmal apa artinya? Air suci tapi tidak mensucikan, itu air mustakmal. Nah, ini kan didasarkan kepada hadis dua qollah. Kalau air dua qollah itu tidak terkena najis. Kalau kita berbicara hadis dua qollah ini, Pak, dari sisi dua qollah, dari sisi ilmu sanad, itu hadisnya lemah, ya. Otomatis fikihnya tidak bisa dipakai. Nah, kalau kita ini kritisi kepada mereka, pasti ini so hebat, melebihi Imam Syafi'i, Anda ya. Pasti begitu omongannya mereka, karena mereka itu mensyakralkan Imam Syafi'i, menganggap Imam Syafi'i syakral. Nah, keumuman di mereka ini kan tidak mau diusik, termasuk tokoh-tokohnya sendiri nggak mau diusik gitu. Kalau dianggap salah, penjara bicara itu, Pak. Jadi di sini letaknya kita membela kepentingan Islam. Tantangannya bukan saja dari kelompok, tapi tantangannya juga bisa sampai ke penjara. Itu kalau padahal cuma bicara paham, bisa sejauh itu. Ya contohnya kemarin lah, ketika kita berbicara usolli misalnya, bicara usolli. Oh, ini usolli menurut Imam Nawawi itu la yustaratu lafdun niyah misalnya. Lafdun niyah itu lafdun lisan, yaitu melafadzkan niat dengan lisan itu tidak disyaratkan. Kemudian dikatakan hanya istilah yustahabbu, dia dianjurkan membaca lafadz niat itu oleh Imam Nawawi, tidak masuk syarat tapi dianjurkan baca lafadz niat. Ini kan dua hal bertentangan, Pak. Tidak dianjurkan, kemudian tidak masuk syarat.
Jadi tidak masuk syarat tapi dianjurkan gitu. Kira-kira artinya apa? Artinya kalau sesuatu yang dianjurkan kemudian tidak masuk syarat dibaca, pasti tidak berpahala, Pak. Buat apa baca usalli? Lah itu yang dibahas kemarin, Pak. Kemarin ini diributkan lagi, diangkat lagi oleh mereka. Nah begitu dijawab dan terjawab semuanya, lo sok tahu hadisnya orang-orang kami, ulama-ulama kami. Nah kalau di debat begitu jawabannya, Pak. Di sini nampak sekali bahwa mereka sebenarnya tidak menguasai banget gitu, tidak tahu persis perselisihan para ulama. Ini satu contoh. Kemudian muncul generasinya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini baru menyusun hadis 26.000 hadis, tetapi banyak yang diulang-ulang hadisnya itu, dan sebagian juga terdiri dari hadis sahih, hadis lemah, hadis palsu. Jadi 4 mazhab itu otomatis bermasalah dari sisi hadisnya tadi itu. Nah ketika kita, kenapa tidak langsung dikonfrontir saja dengan hadis Imam Bukhari dan Muslim, misalnya ini hadisnya Imam Syafi'i, kita bandingkan dengan hadisnya Imam Bukhari. Ternyata di Imam Syafi'i itu ada hadis, tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu makin rumit lagi. Ini belum dilihat dari kutubus sittah, belum dilihat dari kutubus tis'ah. Lebih gawat lagi itu, Pak. Apalagi kalau misalnya dilihat dari sisi ilmu hadis. Sekali-kali nanti saya ingin bahas ilmu hadis, tapi bawa buku, Pak. Kalau ingin ini, akan coba saya bawa hadis. Jadi dari kutubus tis'ah ini, kutubus tis'ah, kutubus sittah dan sebagainya. Nah, kalau dikonfrontir keseluruhan hadis itu, ya memang tidak perlulah kembali kepada mazhab ini. Tidak perlu. Buat apa hadis begitu banyak? Dan pembicaraan ilmu hadis juga, Pak, dari sisi ilmu hadis, kitab jarahnya itu banyak. Kitab jarah wa ta'dil, kitab koreksi hadis gitu. Nah, kitab koreksi hadis ini misalnya seperti kitab Takribut Tahdid, Tahdibut Tahdid, Tahdibul Kamal, banyak sekali. Syiar A'lam An-Nubala, kitab Ad-Dahabi, Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Itu puluhan kitab untuk mengetahui tingkat kualitas mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak. Kemudian berbicara rijalul hadis, orang-orangnya hadis seperti apa ya? Si A seperti apa? Dari susunan hadis mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman Bukhari Muslim, itu ada orang-orangnya, Pak. Nah, orang-orangnya ini yang dibicarakan. Di situ kita akan tahu mana yang termasuk hadis sahih, mana yang tidak. Nah, yang membicarakan ini tentunya adalah orang-orang yang pakar dan ahli dan mengetahui sejarah kedudukan setiap rawi, setiap orang atau setiap personal yang ada dalam ilmu hadis itu. Itulah yang disebut dengan rijalul hadis. Ini terkemas dalam mustalah hadis. Belum lagi tingkatan hadis mursal, hadis munqati, hadis qudsi dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang belum kita ketahui. Jadi lalu kita seenaknya mengikuti mazhab. Itu yang disebut dengan taklid buta.